Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami haturkan kepada Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, serta Polri di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih kami sampaikan karena kembali meluangkan waktu untuk bersama kami menyimak informasi yang kami sajikan secara tenang, terstruktur, dan berlandaskan keterangan resmi, khususnya mengenai hak-hak pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa bulan terakhir menjadi masa yang cukup menguras kesabaran bagi banyak pensiunan. Bukan karena kesibukan pekerjaan, melainkan karena proses menunggu kepastian. Menunggu kejelasan mengenai rapel gaji pensiun tahun 2025, menanti realisasi kenaikan gaji, serta berharap hadirnya informasi resmi yang benar-benar dapat dijadikan pegangan. Dalam situasi seperti ini, beragam kabar beredar di tengah masyarakat. Ada informasi yang benar, ada pula yang kurang lengkap, bahkan tidak sedikit yang justru menimbulkan kebingungan dan keresahan. Kami memahami sepenuhnya perasaan Bapak dan Ibu. Setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara, tentu masa pensiun diharapkan menjadi waktu yang lebih tenang dan terjamin. Oleh karena itu, ketika hak yang seharusnya diterima belum juga terlihat, rasa cemas dan gelisah adalah hal yang wajar. Melalui penjelasan yang kami sampaikan secara bertahap ini, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu memahami gambaran yang lebih menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi terkait rapel gaji pensiun tahun 2025. Mulai dari pengertian rapel itu sendiri, mekanisme pencairannya, hingga alasan mengapa prosesnya membutuhkan waktu yang tidak singkat. Rapel gaji pensiun sejatinya bukanlah kebijakan baru. Setiap kali pemerintah menetapkan kenaikan gaji pensiun dan pemberlakuannya berlaku surut, maka akan muncul selisih antara gaji lama dan gaji baru pada bulan-bulan sebelumnya. Selisih inilah yang disebut rapel. Dengan kata lain, rapel bukanlah hadiah, bukan pula bantuan sosial, melainkan hak yang timbul karena adanya penyesuaian gaji yang belum sempat dibayarkan. Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan kebijakan penyesuaian gaji pensiun sebagai bagian dari upaya menjaga kesejahteraan para pensiunan. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi nasional, laju inflasi, serta meningkatnya kebutuhan hidup, terutama untuk kebutuhan pokok dan biaya kesehatan. Namun, penetapan kebijakan tidak serta-merta membuat seluruh sistem pembayaran langsung berubah dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses administratif yang cukup panjang, mulai dari penyesuaian data hingga perhitungan ulang hak masing-masing pensiunan. Proses inilah yang kemudian memerlukan peran lembaga penyalur untuk memastikan semuanya berjalan sesuai ketentuan. Pada titik inilah, penting bagi Bapak dan Ibu untuk memahami bahwa keterlambatan atau perbedaan waktu pencairan bukanlah tanda pengabaian hak. Justru sebaliknya, hal tersebut merupakan bagian dari proses agar setiap pensiunan menerima haknya secara tepat, akurat, dan aman. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas lebih jauh mengenai peran lembaga penyalur, serta alasan pencairan dilakukan secara bertahap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam proses penyaluran gaji pensiun dan rapelnya, peran lembaga penyalur menjadi sangat krusial. Lembaga ini bertanggung jawab memastikan bahwa setiap hak pensiunan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan data yang benar. Tanggung jawab ini tentu bukan perkara sederhana, mengingat jumlah pensiunan di Indonesia sangat besar dengan kondisi yang beragam. Dalam konteks rapel gaji pensiun tahun 2025, proses yang dilakukan melibatkan penyesuaian data yang cukup rinci. Setiap pensiunan memiliki latar belakang yang berbeda, mulai dari golongan terakhir, masa kerja, jenis pensiun, hingga status keluarga. Selain itu, terdapat pula faktor teknis seperti perubahan data rekening atau administrasi lainnya yang harus diverifikasi satu persatu. Karena kompleksitas tersebut, pencairan rapel tidak dapat dilakukan secara serentak dalam satu waktu. Jika dipaksakan tanpa tahapan yang jelas, risiko kesalahan akan sangat besar. Kesalahan pembayaran, baik kelebihan maupun kekurangan, justru akan menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit untuk diselesaikan di kemudian hari. Oleh sebab itu, mekanisme pencairan bertahap diterapkan. Sayangnya, sistem ini sering disalahpahami oleh sebagian pihak. Tidak sedikit yang mengira pencairan bertahap menandakan adanya kendala anggaran atau keterbatasan dana. Padahal,
Anggaran untuk rapel telah disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tahapan pencairan semata-mata dilakukan untuk menjaga ketepatan perhitungan dan keamanan penyaluran. Di lapangan, kondisi pensiunan memang berbeda-beda. Ada bapak dan ibu yang sudah menerima rapel lebih awal, sementara yang lain masih dalam proses menunggu. Perbedaan waktu ini kerap menimbulkan pertanyaan, bahkan kekhawatiran. Namun penting untuk dipahami, belum menerima rapel bukan berarti hak tersebut hilang atau dibatalkan. Hak rapel tetap tercatat dan akan dibayarkan sesuai jadwal serta tahapan yang telah ditetapkan. Besaran rapel yang diterima oleh setiap pensiunan juga tidaklah sama. Hal ini sering menjadi bahan perbandingan di antara sesama pensiunan. Namun perbedaan tersebut adalah sesuatu yang wajar. Rapel dihitung berdasarkan gaji pokok pensiun, golongan terakhir, masa kerja, serta lamanya periode penyesuaian yang belum dibayarkan. Karena data dasar setiap pensiunan berbeda, maka hasil perhitungannya pun tidak bisa disamakan. Perlu kami tegaskan kembali bahwa dalam proses ini tidak ada pemotongan sepihak terhadap hak pensiunan. Jika dana yang diterima terasa lebih kecil dari perkiraan, kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan periode rapel atau karena pencairan dilakukan dalam beberapa tahap. Sisa hak tersebut tetap akan dibayarkan setelah proses verifikasi selesai. Selain rapel, kebijakan penyesuaian gaji pensiun juga membawa dampak jangka panjang. Setelah penyesuaian diterapkan secara penuh, gaji pensiun bulanan yang diterima akan meningkat dibandingkan sebelumnya. Artinya, Bapak dan Ibu tidak hanya menerima pembayaran masa lalu melalui rapel, tetapi juga menikmati peningkatan penghasilan secara berkelanjutan di bulan-bulan mendatang. Pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas pentingnya kewaspadaan terhadap informasi yang tidak resmi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan sambil menunggu pencairan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di tengah proses pencairan rapel dan penyesuaian gaji pensiun, kami juga perlu mengingatkan pentingnya kewaspadaan. Setiap kali ada kabar mengenai pencairan dana, selalu muncul pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Modusnya beragam, mulai dari permintaan data pribadi hingga iming-iming percepatan pencairan. Perlu kami sampaikan dengan tegas bahwa proses pencairan rapel dilakukan secara otomatis melalui rekening bank yang telah terdaftar. Tidak ada permintaan biaya administrasi, tidak ada permintaan kode OTP, dan tidak ada kewajiban menyerahkan data pribadi kepada pihak yang tidak resmi. Jika ada pihak yang mengatasnamakan lembaga penyalur dan meminta hal-hal tersebut, dapat dipastikan itu bukan informasi yang benar. Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh Bapak dan Ibu saat ini adalah memastikan bahwa rekening bank yang digunakan untuk menerima gaji pensiun masih aktif dan tidak bermasalah. Pastikan pula data kepesertaan tetap sesuai dan diperbarui apabila terdapat perubahan, seperti pergantian rekening atau status administrasi lainnya. Pembaruan data sebaiknya dilakukan hanya melalui jalur resmi yang telah ditentukan. Selain itu, penting untuk tetap mengikuti informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah terpancing oleh kabar yang belum jelas asal-usulnya, terutama yang tersebar melalui pesan berantai atau media sosial tanpa dasar yang kuat. Informasi yang benar biasanya disampaikan secara terbuka, jelas, dan tidak disertai permintaan yang mencurigakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, proses pencairan rapel memang membutuhkan kesabaran. Namun kesabaran ini bukan tanpa arah dan kepastian. Negara melalui lembaga penyalur telah menegaskan komitmennya untuk menyalurkan seluruh hak pensiunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosesnya mungkin tidak secepat yang diharapkan, tetapi tujuannya jelas, yaitu memastikan setiap pensiunan menerima haknya secara tepat dan adil. Kami berharap penjelasan yang disampaikan dalam beberapa bagian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan menenangkan hati Bapak dan Ibu, bahwa apa yang sedang berlangsung bukanlah bentuk pengabaian, melainkan proses administrasi yang memang harus dilalui agar semuanya berjalan dengan benar dan tertib. Semoga rapel dan kenaikan gaji pensiun yang diterima nantinya dapat membawa manfaat, membantu menjaga daya beli, serta memberikan ketenangan bagi Bapak dan Ibu beserta keluarga. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini hingga akhir. Dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti agar kami dapat terus menyampaikan informasi yang bermanfaat
akurat, dan dapat dipercaya. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.